Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, kita akan memperkenalkan diri. Kami mahasiswa Universitas Pandanaran Semarang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Dengan nama kelompok 1. Jihan Puspitasari, NIM, EM19102313. 2. Niken Fajar Warapsari, NIM, EM19102316. 3. Siti Leni Misrani, NIM, EM19102325. 4. Vera Yunita, NIM, EM19102331. Latar belakang. Orang-orang semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru, tanpa menghilangkan rasa khas lidah orang Indonesia. Dalam hal ini saya membuat jajanan yang sudah tidak asing lagi didengar, yaitu ceker nampol. Hal ini pun membuka kesempatan bagi kami untuk membuat usaha kuliner yang mengedepankan ceker dan rasa pedas. Makanan seperti ini sangat banyak penikmatnya di semua kalangan, terutama kalangan mahasiswa. Selain rasanya yang enak dan pedas, harganya pun relatif murah, terjangkau oleh semua kalangan, dan bahannya pun mudah didapat serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Dari latar belakang tersebut, maka bisnis ceker nampol sangat potensial, karena sebagian besar masyarakat menyukai ceker yang rasanya enak, nikmat, dan pedas. Ceker yang kami jual memiliki beberapa level rasa, sehingga masyarakat bisa memesan sesuai dengan selera mereka. Ini merupakan logo dari JS Kitchen. Maksud dan tujuan. Maksud dari membuka usaha ceker nampol adalah untuk memperkenalkan produk saya kepada masyarakat sekitar, serta mengembangkan produk yang sudah ada menjadi bentuk yang bervariasi. Tujuan 1. Mengembangkan produk ceker yang lebih variatif agar lebih digemari masyarakat, khususnya pecinta pedas. 2. Merintis wirausaha baru yang inovatif melalui usaha pembuatan ceker setan sebagai makanan berdaya saing tinggi. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur dan kemandirian kerja. Manfaat usaha dapat meningkatkan kreativitas berinovasi dalam berbisnis, serta dapat mengisi waktu luang di kala kuliah online. Gambaran umum usaha. Penjualan dilakukan dengan sistem pre-order atau PO setiap minggunya, dipromosikan melalui berbagai platform di sosial media, dapat delivery order atau cash on delivery bagi yang sedaerah. Analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Rasanya enak dan unik, memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi, dapat disukai oleh semua kalangan, harga terjangkau oleh semua kalangan, bahan bakunya terjangkau dan mudah diperoleh. Weakness atau kelemahan. Tidak tahan lama, belum mempunyai cabang, kurang modal untuk memulai usaha, harga bahan baku yang tidak stabil. Opportunities atau peluang. Penjualan ceker memiliki peluang yang cukup besar, karena selain memiliki cita rasa yang enak dan unik, juga memiliki kandungan gizi yang memadai. Memiliki lokasi yang strategis karena terletak di persimpangan jalan yang banyak dilalui oleh banyak orang. Threat atau ancaman. Dalam memproduksi ceker, memungkinkan pihak lain mencuri resep ataupun ide usaha yang telah dikembangkan.
Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Masing-masing fungsi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena kaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya sangat erat. Apabila salah satu fungsi tidak dapat dijalankan secara baik, maka jangan diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai. Aspek produksi. Produk yang akan kami jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu dari bahan ceker ayam, dengan cita rasa yang beda dari produk lain. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari ceker, produk kami ini. Jenis produk yang ada pada ceker nampol, terdiri dari A. Ceker nampol, B. Mix platter sayap. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan ceker nampol ini banyak membutuhkan peralatan yang akan memperlancar produksi usaha kami. Di antaranya adalah kompor gas, tempat memasak ceker ayam, peralatan makan, wajan, kursi, plastik, gunting, kantong kresek, sutil, stiker, styrofoam, talenan. Bahan baku: ceker, bawang putih, bawang merah, miri, cabai setan dan cabai merah keriting, laos, jahe, miri, sereh, daun salam, gula jawa, garam, kecap, penyedap rasa, air secukupnya, bawang goreng. Cara pembuatan ceker nampol: cuci ceker hingga bersih. Presto ceker kira-kira 5-10 menit. Agar ceker lebih cepat empuk, jadi direbus menggunakan presto. Haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, garam, cabai, miri dan geprek sereh, laos, jahe. Tumis bumbu ke dalam wajan hingga masak dan berbau harum. Masukkan air secukupnya. Setelah air mendidih, masukkan ceker yang sudah dipresto. Aduk hingga merata dan mendidih. Lalu masukkan gula jawa, garam, penyedap rasa dan kecap. Aduk hingga rata. Diamkan hingga bumbu meresap. Setelah semua adonan meresap dan matang, lalu pindahkan ke piring, mika dan hias hingga cantik. Aspek pemasaran. Promosi yang kami lakukan, yaitu menggunakan media sosial platform Instagram dan WhatsApp. Langkah promosinya yaitu membuat poster dan mengupload di media sosial. Untuk strateginya, kami membuat poster yang menarik, mengadakan promo, dan selalu melayani konsumen dengan baik. Karena JS Kitchen dijual secara online, maka JS Kitchen ini bisa ditemukan di platform Instagram dengan nama OFC_JS Kitchen. Ini merupakan contoh poster yang sering kami buat dan kami share juga di Instagram maupun di WhatsApp. Rincian modal usaha. Modal yang kami kumpulkan biasanya untuk membeli bahan-bahan bumbu, stiker,
dan juga packing untuk ceker yang sudah jadi serta biaya transportasi. Perkiraan profit. Kami menjual ceker nampol ini 10.000 per porsi, dan jika dalam sehari laku 50 porsi maka dalam sehari pendapatan kami Rp500.000, dan dalam sebulan akan menghasilkan 15 juta rupiah. Kesimpulan. Ceker nampol makanan yang memiliki rasa yang pedas, bahkan super pedas. Itulah sebabnya makanan ini dinamakan ceker setan. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis secara setengah-setengah, meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan-perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha. Karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama-kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses, agar kita dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian kita akan terhindar dari resiko yang lebih besar. Saran: dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Jangan mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Demo pembuatan ceker nampol.
Foto ceker nampol yang sudah dibuat. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu Bisnis Plan Ceker Nampol JS Kitchen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.